Halo galauner seluruh dunia, kembali lagi bersama saya Ayang Fatimatus Salehot. Gimana hari ini udah ditelepon pacarnya belum? Atau nanti mau ditelepon sama? Oke, sesuai intronya tadi yang membahas tentang telepon menelpon, kali ini saya akan mereview film yang berjudul Gadis Telepon. Bukan dong, yang berjudul The Black Phone, yang rilis tanggal 24 Juni tahun 2022 ini. The Black Phone merupakan adaptasi cerita pendek berjudul sama karya Joe Hill pada 2004 silam. Joe Hill merupakan anak dari penulis ternama Amerika Serikat yaitu Stephen King. Scott Derrickson berperan sebagai sutradara sekaligus penulis untuk film The Black Phone, dibantu Robert Cargill. Keduanya pernah bekerja sama untuk film Doctor Strange dan Sinister. Film thriller misteri ini bercerita tentang Vinnie Shaw, anak lelaki berusia 13 tahun yang diculik dan disekap di Grabber, seorang pembunuh berantai. Di ruang bawah tanah tempat penyekapan itu ternyata ada sebuah pesawat telepon kabel berwarna hitam yang tidak berfungsi dan tidak terhubung kemanapun. Anehnya telepon itu selalu berdering dan menghubungkan Vinnie dengan arwah para korban penculikan dan pembunuhan sebelumnya. Para penelpon gaib itu mencoba membantu Vinnie untuk meloloskan diri dan menghukum si penculik. Semua korban penculikan tersebut tidak pernah ditemukan kembali dan menghilang tanpa bekas. Hanya ada satu petunjuk yang selalu ditinggalkan oleh penculiknya, yaitu sebuah balon berwarna hitam di lokasi hilangnya mereka. Film ini berlatar belakang di North Denver tahun 1978. Di sini terlihat Vinnie dan Bruce yang sedang bertanding bola baseball di sekolahnya. Terlihat timnya Bruce memenangkan permainan tersebut. Kemudian Bruce terlihat sedang menikmati sore hari dengan bersepeda berkeliling komplek dan menikmati senja, soalnya Bruce ini anaknya indie banget gitu. Kemudian tiba-tiba Bruce melihat sebuah mobil Avanza berwarna hitam yang sepertinya di dalam mobil itu adalah berisi para buser. Kemudian diperlihatkan ada banyak sekali anak remaja yang diculik di daerah itu dan penculik itu dijuluki The Grabber. Finn dan adiknya Gwen tinggal dengan ayah mereka yang pemabuk dan tidak suka berisik bernama Terrence. Saat Finn dan Gwen pergi ke sekolah, mereka melihat sebuah perkelahian di jalan dan ternyata salah satu yang berkelahi itu adalah teman mereka bernama Robin. Dan seperti yang kalian semua bisa tebak, Robin memenangkan perkelahian itu. Kemudian Finn yang baru selesai kelas langsung dicegat oleh 3 berandal di sekolah. Mereka bertiga mengikuti Finn yang bersembunyi di toilet. Saat sampai di toilet, Finn yang sudah ketakutan itu tidak jadi dihajar oleh mereka bertiga karena Robin yang tiba-tiba datang membuat mereka bertiga itu ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Finn. Di sini berbeda, Gwen dipanggil ke ruangan kepala sekolah untuk bertemu dengan Detektif Wright dan Detektif Miller. Detektif itu menemui Gwen karena masalah penculikan Bruce dan Gwen berkata bahwa terkadang mimpinya itu menjadi kenyataan. Kemudian pada malam harinya, Finn menyimpan bir yang ada di tangan ayahnya yang sedang tertidur dan mematikan lampu, kemudian ia pergi menonton film horor. Pagi harinya, Finn terbangun karena suara Gwen yang berteriak kesakitan yang ternyata sedang dipukuli oleh ayahnya. Ayahnya marah karena ia didatangi pihak kepolisian di tempat kerjanya yang mana menanyakan perihal mimpinya Gwen. Scene beralih ke Robin yang sedang berjalan, lalu tiba-tiba ia melihat mobil hitam yang mana kita semua sudah tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil sang buser alias The Grabber alias si penculik. Kemudian ayahnya Finn dan Gwen menerima telepon ketika Finn sedang menonton TV dan ia menanyakan tentang Robin, tetapi ia tidak melanjutkannya dan langsung pergi. Tiba-tiba di daerah tempat tinggal Finn sudah ramai polisi yang sedang mencari anak yang hilang. Ternyata Robin menjadi salah satu korban penculikan tersebut. Keesokan harinya, rumah Finn didatangi oleh kedua detektif itu lagi dan mereka menginterogasi Gwen. Saat Finn berada di luar, ia dikejar oleh 3 berandal itu lagi karena sekarang Robin tidak ada. Gwen yang datang dan ingin membela kakaknya, si Finn, mencoba menghajar mereka bertiga, tetapi tetap saja mereka semua tidak sebanding dengan tubuhnya yang kecil itu. Fuck you too, ugly asshole. Gwen! Kemudian saat kelas biologi, sang guru menyuruh masing-masing murid untuk mencari kelompok dan tiba-tiba Finn dihampiri oleh Donna untuk diajak berkelompok. Saat pulang sekolah, Gwen memberitahu Finn kalau ia ingin pergi menginap di rumah Susie dan mereka pun berpisah di situ. Saat di perjalanan pulang, Finn akhirnya bertemu dengan mobil keramat alias mobil buser alias The Grabber alias sang penculik bergimik tukang sulap. Finn yang memang berhati baik dan ia belum menyadari bahwa orang asing di depannya itu adalah penculik terkenal berniat membantunya. Dan benar saja, Finn tertipu dan ia segera dibius dan dimasukkan ke dalam mobil dan kemudian dibawa dan... On that I give my word, Johnny.
Tiba-tiba Finn yang terbangun dan sadar bahwa dirinya diculik itu berada di sebuah ruangan yang kumuh, hanya ada kasur dan sebuah telepon berwarna hitam, The Black Phone. Sang penculik alias The Grabber menunjukkan luka di tangannya karena ulah Finn, lalu kemudian pergi. Gwen yang lagi asik bermain bola bekel itu tiba-tiba mendapatkan telepon dari ayahnya yang ternyata memberitahu Gwen bahwa Finn telah diculik. Gwen yang panik itu langsung pergi berlari pulang. Finn selalu mendengar telepon itu berdering dan ketika ia angkat telepon itu tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba The Grabber datang dan memberitahu bahwa telepon itu tidak berfungsi dan ia juga bilang bahwa tidak akan ada yang bisa mendengar teriakan Finn karena ruangan ini kedap suara. Finn melihat sebuah celah ventilasi udara dan mencoba untuk meraihnya tetapi tidak bisa. Tiba-tiba telepon itu berdering kembali dan ketika ia angkat tetap tidak ada siapa-siapa yang berbicara. Finn kemudian tertidur. Ketika terbangun ia terkejut karena The Grabber sudah ada di situ dan hanya menatapnya. The Grabber bilang ia hanya ingin melihatnya saja lalu kemudian pergi meninggalkan Finn. Lagi-lagi telepon itu berdering, tetapi kali ini terdengar suara dan itu jelas membuat Finn takut dan kaget. Ia kemudian langsung menutup telepon itu, tetapi tiba-tiba telepon itu berdering lagi beberapa kali dan saat Finn mengangkat dan ingin langsung menutup telepon itu, terdengar seseorang berbicara dan melarang Finn untuk mematikan telepon itu. Dan ternyata seseorang yang menelpon itu adalah arwah si Bruce. Kemudian diperlihatkan masa kecil Bruce dengan orang tuanya, yang mana tiba-tiba diperlihatkan ketika Bruce diculik dan secara bersamaan terlihat Finn yang juga diculik. Dan ternyata itu semua hanya mimpi si Gwen. Gwen yang merasa mendapat petunjuk itu langsung pergi keluar rumah menggunakan sepeda di malam hari untuk mencari rumah yang ia lihat di dalam mimpinya itu. Kemudian scene berganti ke Finn yang terlihat sedang menggali tanah di bawah lantai yang ngelonggar, mengikuti saran dari arwah Bruce yang menelponnya tadi. Ia membuang tanah itu ke dalam toilet dan menutupi lubang itu dengan karpet. Finn yang lemah letih lesu itu beristirahat kemudian tertidur. Keesokannya The Grabber datang membawakan makanan untuk Finn dan langsung pergi meninggalkan Finn. Tetapi Finn melihat pintu itu tidak tertutup dengan rapat dan mencoba untuk membukanya, dan benar saja bahwa pintu itu tidak tertutup dengan rapat. Ketika Finn ingin mencoba untuk membuka pintu itu, tiba-tiba telepon berdering kembali. Kali ini adalah Billy. Ia memberitahu Finn untuk tidak naik ke atas karena itu adalah jebakan The Grabber. Billy berkata bahwa The Grabber sedang menunggunya di atas dan siap untuk mencambuk Finn. Finn mengikuti perkataan Billy untuk tidak naik ke atas dan kemudian memakan makanan yang diberikan oleh The Grabber. Kemudian telepon kembali berdering dan ternyata itu dari Billy. Ia mengatakan bahwa dulu ia menyembunyikan sebuah kabel di balik dinding yang ada di depannya. Kemudian Finn melihat botol minumannya yang bergerak dan menunjuk ke arah ventilasi udara. Di sini berbeda, Gwen yang sedang tertidur di UKS itu bermimpi sebuah petunjuk tentang penculikan kakaknya itu. Di mimpi itu diperlihatkan si Billy yang sedang mengantarkan koran ke rumah-rumah orang, tetapi tiba-tiba Billy diculik oleh The Grabber dan Gwen diperlihatkan rumah The Grabber secara detail. Kemudian kembali lagi ke Finn yang sedang berusaha mengambil kabel itu untuk kemudian dikaitkan di ventilasi udara itu. Saat Finn mencoba naik untuk membuka jendela itu, ventilasinya terlepas dan Finn terjatuh. Kemudian terlihat Gwen yang mencoba berbicara dengan ayahnya terkait mimpinya tadi di sekolah untuk mencari jejak penculikan Finn. Namun ayahnya yang tidak percaya akan hal mistis dan goib termasuk mimpi anaknya tersebut menolaknya. Tetapi Gwen memohon dan akhirnya mereka pergi mencari rumah yang dilihat Gwen di mimpinya itu. Kemudian terlihat Detektif Wright dan Detektif Miller mendatangi rumah Max untuk menanyakan apakah ia pernah melihat Finn sebelumnya. Tetapi Max malah mengajak detektif itu masuk ke dalam rumahnya dan menunjukkan sebuah teori konspirasinya. Max menjelaskan kalau ini adalah tempat tinggal saudaranya, lalu kedua detektif itu langsung pergi meninggalkan Max. Terlihat Finn yang sedang melanjutkan galiannya sedikit demi sedikit dan kemudian The Grabber datang membawakan makanan untuknya. The Grabber menanyakan siapa nama Finn, tetapi Finn tidak memberitahu The Grabber nama aslinya. The Grabber yang sebenarnya sudah mengetahui siapa nama asli Finn itu langsung marah dan membuang makanan yang dibawanya. I was really starting to like you, Finny. Finn yang lagi gabut itu iseng menyalakan senter dari pulpen miliknya dan tiba-tiba muncul sebuah penampakan bocah melayang dengan leher yang penuh darah. Lalu bocah itu menunjuk ke sebuah telepon hitam itu. Kemudian Finn mengangkat telepon itu dan ia mendengar suara dari bocah itu yang berkata bahwa Finny tidak memiliki banyak waktu. Every kid does. You don't have much time.
Bocah itu juga memberitahu Finn bahwa The Grabber sedang tertidur di kursinya dan sedang menunggu Finn untuk bermain permainan Naughty Boy. Bocah itu juga memberitahu Finn bahwa terdapat kunci dengan angka, yang mana angka itu ditulisnya di dinding dan Finn pun mencarinya. Finn menemukan angka 23317 di dinding itu. Kemudian Finn mencoba untuk keluar dari situ melewati The Grabber dan kemudian mencoba membuka kunci tersebut. Finn akhirnya berhasil membuka kunci itu, tetapi tiba-tiba anjing milik The Grabber menggonggong dan membuat The Grabber terbangun. Finn seketika berlari dan The Grabber dengan cepat menyalakan mobilnya dan mengejar Finn. Singkat cerita, Finn akhirnya kembali tertangkap dan dibawa lagi ke basement. Di sini yang berbeda, Gwen yang terbangun dari tidurnya dan terlihat kesal, lalu kemudian ia berdoa, tetapi kali ini Gwen marah dengan mengatakan, Jesus, what the fuck? I mean, what the fuck? Maybe you're not even real. Kemudian terlihat Finn yang terbangun dan mendengar telepon itu berdering kembali, kali ini dari Vance Hopper. Lalu scene berpindah di mana terlihat Vance yang sedang bermain sebuah permainan di minimarket dan tiba-tiba ia berkelahi dengan salah satu anak di situ dan kemudian Vance dibawa oleh polisi. Di sana terlihat Gwen yang tiba-tiba ikut masuk ke dalam mobil polisi. What the shit kind of question is that? Do you even know who you are? Kemudian Gwen turun di depan sebuah rumah dengan nomor rumah 7741. Scene kembali memperlihatkan Vinny yang mencoba membobol tembok yang mana ternyata isinya adalah sebuah lemari es. Vinny mencoba mendobrak lemari es itu tetapi tidak berhasil. Vinny kemudian kembali mendapat telepon dan kali ini adalah dari Robin. Robin memberitahu Finn bahwa ia selama ini bersama dengan Finn. Kemudian Robin juga mengajari Finn bagaimana caranya membela dirinya sendiri. Robin menyuruh Finn untuk membunuh The Grabber dengan cara memutuskan tali telepon itu dan mengisinya dengan pasir untuk digunakan sebagai senjata. Finn kemudian melakukan apa yang diperintahkan Robin dan menunggu kedatangan The Grabber. Kemudian diperlihatkan Gwen yang sedang mencari rumah yang ada di mimpinya itu menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, Gwen dikejutkan dengan beberapa anak dengan luka-luka yang mana ternyata itu adalah arwah dari anak-anak yang diculik oleh The Grabber, lalu kemudian terjatuh. Saat ingin bangun, Gwen akhirnya melihat rumah yang ada di dalam mimpinya itu. Gwen langsung bergegas pulang untuk menelpon polisi, kemudian Detektif Wright dan Detektif Miller pun langsung bergegas pergi ke alamat yang dimaksud Gwen. Di waktu yang bersamaan, Max tiba-tiba menyadari sesuatu dan ia mencoba untuk memeriksa ruang bawah tanah, tetapi Max sedikit ragu. Finn terlihat sudah siap siaga menunggu kedatangan The Grabber. Kemudian Finn mendengar suara pintu terbuka, tetapi ternyata itu adalah Max. Mereka berdua kaget lalu Max mencoba untuk menghampiri Finn, tetapi semuanya terlambat. The Grabber yang mengetahui itu langsung membunuh Max dengan cara sedikit memukul kepala Max dengan kapak. Diperlihatkan juga Gwen yang sudah sampai di rumah itu, lalu kemudian disusul oleh para polisi. Detektif Wright dan Detektif Miller masuk ke dalam rumah itu untuk memeriksa, tetapi mereka tidak menemukan apapun di dalam rumah itu. The Grabber memanggil Samson alias anjingnya itu, dan kemudian The Grabber versus Vinny bertarung di dalam arena pertandingan alias di dalam ruang bawah tanah itu. Vinny yang sudah membuat jebakan Batman itu kemudian memancing The Grabber agar masuk ke dalam lubang buaya yang ia buatnya. Vinny yang telah berlatih taekwondo dengan arwah Robin itu kemudian menghajar The Grabber habis-habisan. Vinny sempat tertangkap saat ia ingin melawan The Grabber, tetapi Vinny melepas topeng The Grabber dan membuatnya lengah karena ia fokus menutupi wajahnya yang polosan alias gak pakai make up itu. Finn menghajar The Grabber habis-habisan dan mencekiknya menggunakan tali dari telepon itu. Kemudian telepon itu tiba-tiba berdering lalu Finn memberikannya kepada Grabber. Ternyata yang menelpon itu adalah para arwah dari anak-anak yang dibunuh oleh The Grabber. Singkat cerita akhirnya si Grabber pun tewas di tangan Vinny. Di sisi lain, para polisi itu menemukan sebuah ruang bawah tanah yang mana isinya adalah kuburan daripada anak-anak yang dibunuh The Grabber. Kemudian Finn keluar dari ruang bawah tanah itu dan Gwen melihat kakaknya yang selamat langsung pergi berlari memeluk Vinny. Semua orang langsung mengamankan Finn dan memeriksa rumah tersebut.
Kemudian ayah mereka datang dan langsung memeluk Finn. Kemudian polisi menjelaskan kepada para reporter kejadian tersebut yang mana ternyata The Grubber ini memiliki 2 rumah untuk mengubur mayat dari anak-anak tersebut dan satunya untuk tempat penyekapan. Finn yang telah pulih itu kembali bersekolah dan semua orang memperhatikannya termasuk 3 berandal yang terlihat tidak berani lagi mengganggu Finn dan film pun tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film The Black Phone ini adalah jangan mudah percaya dengan orang asing dan berhati-hati juga bila ingin menolong seseorang karena tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Motherfucker man, motherfucker man, motherfucker man, motherfucker man.